Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu kita di pelajaran fikih. Di hari ini alhamdulillah mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyi wa mustafahu Muhammad wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma'muhibbihi. Alhamdulillah, bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat, karunia, hidayah dan taufiknya. Kita semuanya bisa hadir ya walaupun melalui virtual di materi pembelajaran fikih pada siang hari ini. Ya, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dibukakan pintu hati, keberkahan ilmu pengetahuan ya. Juga semua karunia ya, mudah-mudahan Allah limpahkan kepada kita semuanya. Salat dan salam kita hadiahkan pada kedua kita yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, kembali pada pembahasan mukhtasar kitab Minhajul Muslimin, penjelasan dari kitab Minhajul Muslimin karya Imam Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam bab ibadah ya. Sekarang kita masuk pada pertemuan ketiga kelas 10. Waktu kita hanya 80 menit ya. Pembahasan hari ini adalah pasal keempat tentang mandi. Baik ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, mohon disimak ya sampai selesai pembahasan ini. Kita akan membahas materi pertama, ketentuan syariat mengenai mandi dan penjelasan tentang hal-hal yang mewajibkannya ya. Yang pertama adalah ketentuan syariat tentang mandi. Nah, mandi disyariatkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-6, An-Nisa ayat 43, dan sabda Nabi bermakna, jika suatu kemaluan bersentuhan dengan kemaluan lain maka diwajibkan mandi. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Bagaimana bunyi ayatnya? Idza tajawazal khitanul khitan faqad wajabal ghusl. Jika khitan atau kemaluan laki-laki telah menyentuh khitan kemaluan perempuan maka wajib mandi. Riwayat Muslim. Ya, jadi disyariatkan mandi itu. Nah, berikutnya adalah hal-hal yang mewajibkan mandi. Jadi mandi ini hukumnya wajib tatkala yang pertama jinabah atau junub ya, yang mencakup hubungan suami istri yaitu pertemuan dua alat kemaluan ya, walaupun tanpa inzal. Ya, tanpa keluar. Nah, inzal ialah keluarnya air sperma dengan kenikmatan dari laki-laki dan wanita ketika dalam keadaan terjaga ataupun tidur ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian junub maka mandilah, dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-6. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ya, sama dalilnya. Jika dua khitan bertemu ya maka wajib mandi. Yang berikutnya adalah terhentinya haid ya bagi perempuan. Haid dan nifas. Ya. Terhentinya darah haid dan nifas ini khusus perempuan, laki-laki nggak mungkin ada. Karena dalil-dalilnya nih, dalil diantaranya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Gampang ingatnya, 2 surah kedua ayat 222. Jadi duanya 4 kali. Ya. Oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci ya atau mandi. Ini bagi yang sudah menikah, yang belum yang nggak tahu. Tahanlah selama engkau menahan haidmu kemudian mandilah ya. Riwayat Muslim. Itu dalilnya bagi perempuan. Nah, hal ketiga yang mewajibkan kita mandi adalah seseorang yang masuk Islam. Barang siapa di antara orang kafir masuk Islam, ia wajib mandi karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Sumamah Al-Hanafi untuk mandi ketika masuk Islam. Perkara keempat yang mewajibkan seorang mandi adalah meninggal dunia atau kematian. Jika orang muslim meninggal dunia, maka ia wajib dimandikan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya ketika memerintahkan pemandian Zainab radhiyallahu anha ketika meninggal dunia, seperti disebutkan dalam hadis sahih.
Yang terakhir adalah faktor penyebab dianjurkannya mandi. Oke, ini pembahasan yang berikutnya. Apa saja faktor yang menyebabkan dianjurkannya mandi, ya? Nah, itu tadi menjadi wajib mandi. Yang pertama, menunaikan sholat Jumat. Ini dianjurkan, ya, faktor penyebab dianjurkannya mandi. Jadi mandi sangat dianjurkan ketika akan menunaikan sholat Jumat, walaupun hukumnya sunnah, ya, sunnah. Jadi maksudnya adalah hal-hal yang sunnah mandi. Yang pertama, menunaikan sholat Jumat. Kedua, menunaikan ihram pada waktu haji, ya, memakai pakaian ihram. Kemudian memasuki kota Makkah dan wukuf di Arafah, yaitu sunnah mandi. Kemudian yang terakhir adalah memandikan mayit. Jadi setelah memandikan mayit atau sebelum memandikan mayit, ya, wajib mandi dulu. Sunnah mandi terlebih dahulu. Ya. Nah, baik, berikutnya pembahasan tentang materi kedua, hal-hal yang difardukan, disunahkan, dan dimakruhkan dalam mandi. Jadi dalam mandi itu ada hal wajib, ada hal sunnah, juga ada hal makruh sebagaimana wudhu, ya. Ini perlu dipahami oleh para antum sekalian sebagai seorang dai yang wajib mengetahui ini untuk menjelaskan kepada umat. Yang pertama, hal yang difardukan dalam mandi adalah niat. Nawaitu ghuslan li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Ya, kalau mandinya di WC bacanya dalam hati. Ya, sehingga karena tidak boleh menyebut lafaz Allah atau berzikir di dalam WC. Kemudian kedua, menyiramkan air ke seluruh tubuh. Ini wajib, ya, secara merata dengan menggosok-gosok bagian anggota tubuh. Bagaimana caranya nanti akan dijelaskan di slide terakhir. Kemudian menggosok sela-sela jari, ya, dan mengelai-ngelai rambut kepala. Ini nanti caranya akan dijelaskan. Dan itu wajib, ya, membasahi seluruh tubuh, kemudian ya keramas. Nah, itu wajib kalau mandi. Kemudian hal-hal yang disunahkan dalam mandi, ya, membaca basmalah dalam hati, ya, membasuh kedua telapak tangan, dimulai dengan menghilangkan kotoran, ya. Kalau ada najisnya, misalnya mohon maaf darah haid, dibersihkan dulu darah haidnya. Kalau sedang junub maka dibersihkan dulu bekas spermanya, ya. Kemudian najis apa yang menyebabkan mandi maka dibersihkan. Kemudian yang berikutnya adalah mendahulukan anggota wudhu, ya, sebelum membasuh tubuh. Jadi sebelum mandi itu sunnah dulu wudhu, ya, wudhu. Berkumur-kumur, menghirup air dan membasuhi kedua lubang telinga, ya, biasa istinsyak, kemudian, ya, membersihkan telinga. Yang berikutnya adalah hal-hal yang dimakruhkan ketika mandi, ya. Yang pertama, berlebih-lebihan dalam menggunakan air, yaitu hukumnya makruh. Kemudian mandi di tempat yang bernajis, khawatir kena najis, ya. Kemudian mandi dengan air lebihan dari air yang dipakai istri, misalnya suami istri mandi, ya. Jadi air bekas istri dipakai mandi oleh suami, yaitu makruh. Kemudian mandi tanpa penutup, ya, nggak boleh. Telanjang bulat tuh makruh, ya. Lebih baik pakai penutup, ya. Dan mandi di tempat tertutup sebagaimana adab-adab yang telah kita pelajari terdahulu. Kemudian mandi di air yang tergenang dalam kolam itu sebenarnya makruh, ya. Kecuali memang ukurannya lebih banyak, ya. Mandi di air yang tergenang karena khawatir ada najis di situ. Ya, berikutnya kita akan bahas pada materi ketiga tentang tata cara mandi. Oke. Tata cara mandi tadi sudah dijelaskan sedikit dalam sunnah-sunnahnya. Yang pertama membaca niat nawaitu ghuslan li raf'il hadasil akbari fardu lillahi ta'ala. Secara bahasa Arab, bahasa Indonesia, ya Allah, aku niat mandi membersihkan hadas besar pada diriku, ya, wajib karena Engkau, karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca basmalah dalam hati, membasuh kedua telapak tangan, dimulai dengan menghilangkan kotoran tadi. Kalau ada bekas darah, bersihkan darahnya. Kalau bekas sperm, bersihkan spermnya. Kemudian mendahulukan anggota wudhu, jadi wudhu dulu, ya, sebelum membasuh tubuh. Kemudian berkumur, menghirup air, ya, membasuh kedua lubang telinga maksudnya, ya.
Kemudian menyiram air ke seluruh tubuh secara merata, terutama adalah bagian tubuh sebelah kanan dulu, siram belah kanan. Setelah semuanya selesai digosok-gosok, baru di sebelah kiri lakukan yang sama seperti sebelah kanan, menggosok-gosok. Kemudian menggosok sela-sela jari, ya, menyelah-nyelah rambut atau keramas. Nah, ya. Nah, itu diantara tata cara mandi, ya. Saya rasa sudah paham dan semuanya sudah sering dilakukan mandi, ya. Nah, berikutnya adalah materi keempat, ya, hal-hal yang dilarang ketika saat junub, ya, saat jinabah. Saat junub, hal-hal yang dilarang adalah yang pertama membaca Al-Quran, kecuali ta'awuz dan doa saja, boleh, ya, membaca ta'awuz dan doa boleh. Yang tidak boleh kedua adalah memasuki masjid, ya, kecuali sekedar melintasinya bagi yang terpaksa. Catat baik-baik. Kemudian yang berikutnya adalah menunaikan sholat, ya, nggak boleh orang junub sholat, ya, baik fardu maupun sunnah, kecuali setelah mandi. Nah, yang berikutnya adalah menyentuh Quran, ya, membawa Quran, ya, nggak boleh. Jumhur ulama, meskipun menggunakan kayu atau sejenisnya, itu dilarang. Karena, ya, la yamassuhu illal mutahharun, yang menyentuhnya hanya orang-orang yang suci, ya, nggak boleh. Nah, itu saja barangkali pertemuan kita pada penjelasan materi di siang hari ini, mudah-mudahan manfaat. Usikum nafsi bittaqwallah. Selanjutnya nanti akan ada, ya, pertanyaan, soal untuk dijawab, ya, sebagai salah satu bentuk absen juga, ya. Jadi yang tidak mengerjakan dianggap tidak hadir pada hari ini, gitu, ya. Nah, ini disimak, ya, baik-baik sampai paham. Kalau tidak jelas silakan ditanyakan di WA. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal mautu fi sabilillah. Al-haqqu min rabbik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.